wabarakatuh. Kurang lebih. Perkenalkan, nama saya Yana Riana Nuhakila sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Sinanglaka dengan Ibu Rosi Rosida. Ibu, assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Siang. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Baik Bu, ini saya ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ya Bu. Bagaimana kita mulai aja ya Bu? Ya, langsung aja. Oke. Yang pertama Bu, yang mau dipertanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih Bu Yana. Selaku pimpinan, tentunya saya sering dihadapkan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral ya. Hal ini tentunya identifikasi fakta yang relevan yang terkait dengan setiap kasus yang ada yang muncul serta memastikan siapa saja yang terlibat ya, dalam permasalahan tersebut. Juga tentunya analisa kasus ya, ada atau tidaknya gitu ya pelanggaran hukum maupun pertentangan dari nilai-nilai kebajikan ya, dan itu jadi identifikasi kasus dari dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Jadi Ibu terlebih dahulu memastikan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut ya Bu ya. Kemudian nanti tentunya menganalisa kasusnya dan ada atau tidaknya pelanggaran hukum maupun dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Betul. Ya, Ibu terima kasih. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi benar versus benar gitu ya Bu ya. Begitu. Bagaimana? Keputusan seperti ini ya, di mana ada kepentingan yang sama di antaranya, ada yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Tentunya ini saya mengambil sikap untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan semua guru untuk mendapatkan masukan ya, masukan serta pertimbangan agar mendapatkan kira-kira solusi yang mana yang terbaik gitu ya bagi semuanya. Kemudian juga apalagi kalau kasusnya tidaklah sangat mudah gitu ya. Kita tidak berbicara benar ataupun salah, seperti yang tadi Bu Yana bilang bahwa untuk berbicara maksudnya nilai-nilai kebajikan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, tentunya ini yang semuanya memang sudah sangat baik, cuma ya di sini perlu adanya pertimbangan serta kebajikan mana dulu ya, di antaranya ini yang mempertimbangkan keputusannya itu hasil akhirnya apa gitu ya. Kemudian juga hasil akhirnya ini harus dipikirkan dampak yang akan timbul dari setiap keputusan yang kita ambil, apakah itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya gitu. Jadi musyawarah dulu ya Bu ya dengan guru untuk mencari solusi. Kemudian nanti hasil akhirnya dipikirkan kembali apa dampak dari setiap keputusan yang diambil untuk jangka panjang maupun jangka pendek ya Bu ya. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa
saja atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ya yang dilakukan selama ini, bahwa dalam setiap permasalahan itu, pertama tadi seperti yang sudah diutarakan, bahwa mengidentifikasi dulu kasus tersebut ya, seperti apa gitu ya, ada tidaknya pelanggaran hukum ya di dalamnya. Terus siapa saja yang terlibat, yang menjadi latar belakang permasalahannya. Kemudian setelah data-data itu terkumpul lengkap ya, baru ditindaklanjuti melalui dengan mengadakan rapat internal di sekolah dengan guru-guru utamanya, itu untuk menentukan keputusan yang paling tepat terkait masalah tersebut. Jadi setelah dimusyawarahkan, kemudian nanti ditindaklanjuti ya, Bu, Ya, ada tindak terkait keputusan masalah. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? dilema etika ya. Tentunya ini harus diselesaikan dengan sangat efektif dan efisien ya, karena saya diantaranya ini berusaha untuk fokus kepada salah satu pilihan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai sudut ya. Saya anggap pengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini biasanya lebih kepada memikirkan hasil akhir, seperti yang tadi sudah diutarakan. Setiap keputusannya akan selalu diikuti dengan konsekuensi gitu ya. Namun selama hasil akhir dari keputusan itu adalah bermanfaat serta demi kebaikan bersama gitu ya, terutama untuk kepentingan murid, maka itu adalah pilihan yang terbaik yang akan dilakukan. Jadi hasil akhirnya itu keputusan bersama yang tentunya paling terbaik, terutama untuk kepentingan murid ya, Bu ya. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apa saja nih, Bu, tantangannya? Ya, sebagai Tentunya pengalaman juga ya saya. betul ya, dilema etika itu karena ini pada dasarnya semuanya sudah benar gitu ya. Hanya pastinya ada pertentangan ataupun perbedaan ya, ada pendapat utamanya dari setiap individu yang terlibat ya dalam menentukan sebuah keputusan. Karena dalam kasus-kasus dilema etika ini tadi tidak berbicara benar ataupun salah, kedua-duanya sudah benar, cuma kita di sini harus memilih kebenaran mana yang paling benar-benar bermanfaat bagi semua. Kemudian juga menyatukan berbagai persepsi yang berbeda dari semua tindakan yang ada di lembaga. Kemudian setelah itu diputuskan keputusan bersama yang tentunya ini keputusan yang bulat dan solid intinya ya, merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi saya, karena pada akhirnya harus saya selaku pimpinan itu harus menyampaikan juga landasan pemikiran apa yang membuat keputusan itu diambil diantaranya, dan sehingga semuanya itu bisa memahami landasan pemikiran tersebut sehingga disepakatilah gitu, diyakini bahwa ini adalah benar-benar yang Apalagi terbaik. ditemukan kasus yang benar dan benar ya, Bu ya, ketika misalnya salah satu guru tidak masuk sekolah karena sakit, terus ada benar gitu ya, Bu ya, ketika ada anak yang harus diabaikan di sekolah. Nah, gitu. Kadang Ya, dilema seperti itu ya, Bu ya. satu sisi kita sebagai secara aturan tidak melihat latar belakang kita, keadaan di rumah anak yang sakit atau apa, sudah aturan ya benar kita harus memenuhi tanggung jawab begitu. Apalagi ini di sekolah yang siswanya lebih banyak, sedangkan secara pribadi kita hanya satu orang, berarti yang dikorbankan lebih banyak. Tapi di sisi lain ada nilai-nilai kebajikan yang lain, ada ada pertimbangan yang lain, kebijakan yang lebih lain lagi. Ya, terima kasih Ibu, terus luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, Ya, ya. apakah
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan ibu jalankan? Ya. Dalam setiap permasalahan yang muncul, kasus yang muncul, tentunya ini memerlukan penyelesaian yang tidak bisa ditunda-tunda lagi ya, jadi harus langsung. Jadi saya tidak pernah menjadwalkannya baik waktu ataupun tempat. Jadi begitu ada kasus segera mungkin, karena menurut saya setiap kasus itu penting dan segera mungkin diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Kalau permasalahan segera diselesaikan, itu akan minimalisir gitu ya, minimalisir permasalahan baru. Jadi prosedurnya yang saya jalankan di awal seperti yang telah diutarakan, melakukan identifikasi dulu kasus, kemudian juga mengumpulkan data-data, setelah itu baru melakukan rapat internal di lembaga gitu. Sehingga penentuan pengambilan keputusan itu benar-benar yang mana yang lebih bermanfaat dan harus segera diutamakan, ada fokus dari setiap permasalahan yang ada. Kita lanjut ya Bu ya, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Dilema itu termasuk ya, karena memang berat. Jadi tentunya solidaritas serta loyalitas dari semua rekan guru, utamanya semua aspek pendidikan yang ada di lembaga, karena keputusan itu kan atas persetujuan dari pihak yang terlibat ya, baik guru maupun tenaga kepegawaian. Yang berat dari sebuah keputusan itu adalah tanggung jawabnya. Jadi setiap keputusan itu harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan akan terasa mudah serta nyaman apabila semua pihak satu kata, satu hati, satu tujuan terhadap keputusan yang telah diambil. Jadi harus sepakat dan harus kan tidak ada konsekuensinya. Jadi kalau sudah diputuskan secara lembaga begini dengan mempertimbangkan yang lain dari semua guru, semua aspek dari berbagai sudut pandang, dan itu kemudian harus jadi keputusan terakhir dan semuanya disepakati dan diyakini harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik nih dari pengalaman yang Ibu ambil dari setiap keputusan dilema etika? Dalam mengambil setiap keputusan, khususnya dilema etika ya, sepertinya musyawarah dengan semua pihak ya, untuk mendapatkan masukan-masukan tadi, mendapatkan solusi yang terbaik ya. Kedua juga tidak boleh menunda-nunda tadi ya. Kemudian juga bila terjadi kasus cepat itu segera diselesaikan ya. Ada kasus itu tidak bisa ditunda-tunda tadi ya. Kemudian juga mempertimbangkan baik-baik manfaat serta dampak dari keputusan yang kita ambil, karena ini sudah berdasarkan hasil musyawarah yang disepakati. Jangan sampai keputusan kita itu menimbulkan kericuhan atau kegaduhan di sekolah, khususnya di lembaga kita, sehingga memicu lagi kasus yang baru. Mungkin itu pembelajaran yang saya bisa ambil dari setiap kasus yang ada, terutama ini dalam hal mengambil keputusan dalam dilema etika ya, keputusan dilema. Luar biasa Ibu ya, pengalaman apalagi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan ya Bu ya, secara cepat namun tepat ya Bu ya. Betul. Betul. Ibu terima kasih telah berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan ya Ibu. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Saya butuh pengalaman dari Ibu yang sudah bertahun-tahun ya Bu ya, pengalaman Ibu luar biasa. Banyak sekali ya Bu. Selalu kurang dan selalu harus belajar. Mohon bimbingannya Ibu. Insya Allah.
bisa semuanya juga, tapi dengan proses karir. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yana Aliana Nur Hafilah. Salam guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terdekat bersama Ibu Imas Maskur. Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Jadi begini Bu, saya tugas dari Guru Penggerak untuk melakukan wawancara terkait permasalahan dalam pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu. Bagaimana Bu? Siap? Siap. Kita mulai aja ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Baik, terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral, ini mudah sekali ya dalam mengidentifikasinya. Untuk kasus dilema etika itu adalah kasus di mana kita dihadapkan pada sebuah kasus yang bernilai jadi sama-sama benar. Kita mencari kebenaran di antara yang paling benar di antara kedua kebenaran tersebut. Nah, itu sangat dilema sekali ya untuk dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu sudah jelas ya antara kebenaran dengan hal-hal yang negatif mungkin ya, seperti itu mungkin dalam mengidentifikasinya. Jadi terlebih dahulu Ibu identifikasi kasus itu apa masuknya ke dilema etika atau ke rujukan moral gitu ya Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama saya lakukan mungkin di sini verifikasi dulu kasusnya, permasalahannya seperti apa. Kemudian dilihat dari berdasarkan kasusnya, setelah kalau perlu mungkin membentuk tim pencari fakta ya untuk kasus tersebut. Setelah itu kita menentukan siapa saja yang dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan dari kasus tersebut. Setelah itu, setelah kita tahu kasusnya seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, nah di sana kita kan itu kasusnya berantara kebaikan dengan kebaikannya, kebenaran dengan nilai dan kebenaran, maka yang ditentukan, yang untuk menentukan dan menyelesaikan permasalahannya tentunya dilihat dari kebermanfaatannya lebih banyak mana gitu. Mungkin itu. Jadi pertama yang Ibu ambil adalah verifikasi kasus terlebih dahulu ya. Dan yang kedua mungkin membentuk tim pencari fakta ya. Kemudian yang ketiga menentukan siapa yang terlibat di dalamnya ya. Dan yang terakhir nanti dilihat dari kebermanfaatannya bagaimana ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam kasus dilema etika khususnya, yang pertama itu mengidentifikasi permasalahannya. Setelah itu kita biasanya menyelesaikannya dengan berkolaborasi ya karena di sini kan saya tidak sendiri ya. Di sini saya dibantu dengan rekan-rekan guru yang lain. Tentunya kita juga perlu pendapat dari rekan-rekan guru ya yang lebih tahu mungkin tentang permasalahan, karena bisa jadi permasalahan itu berkaitan dengan
intern antar sesama guru atau dengan siswa, bisa jadi juga dengan orang tua siswa, jadi melibatkan pihak luar. Jadi di sini kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dari kasus-kasus yang sedang dihadapi. Oh, iya, jadi Seperti itu. Jadi mengutamakan kolaborasi Iya. ya Bu ya Iya. dengan yang terkait gitu ya. Iya, betul. Ya, selanjutnya Bu, untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk dilema etika ini kalau menurut saya pribadi ini dalam menyelesaikannya itu perlu waktu ya, karena kita membandingkan harus betul-betul tepat gitu ya, karena dua-duanya itu bernilai kebenaran dan kita harus memilih yang paling benar ya di antara, dan itu dilihat dari kebermanfaatannya lebih besar mana, efeknya jangka panjang atau jangka pendek itu juga diperhitungkan dalam menentukan kasus dilema etika. Jadi tidak segampang kalau misalnya kita dihadapkan pada rujukan moral itu sudah jelas ya ketika kita mengambil keputusan, tapi kalau dihadapkan dilema etika itu ada bagian-bagian yang memang perlu diperhitungkan dengan matang gitu ya. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu salah, jadi betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan efek kebermanfaatannya, mungkin seperti itu. Ya, kalau memutuskan dilema etika itu kadang kita juga suka dilema Iya. benar versus benar, Iya. apalagi berkaitan dengan guru ya Bu Iya. ya, permasalahan guru Betul. seperti itu. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu tadi ya, karena dilema, jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan dengan sangat matang. Jangan sampai nanti pengambilan keputusan yang kita ambil itu justru salah atau merugikan pihak lain. Jadi di sini tantangannya cukup sulit ya dalam menghadapi kasus dilema etika, terlebih lagi apalagi itu berkaitan dengan personal rekan guru ya. Jadi memang perlu strategi khusus untuk menanganinya. Pendekatannya, Ya. Jadi bagaimana kita cara menghadapi rekan guru yang seperti ini ya. Karena kan beda guru nanti beda pendapat ya dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi itu dimusyawarahkan kembali dengan berkolaborasi, kemudian dengan strategi yang tepat seperti itu. Makasih ya Bu jawabannya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu akan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu ya untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk dalam penyelesaian kasus itu tidak ada jadwal khusus. Karena memang kita tidak tahu kan kasus tersebut sifatnya insidental, jadi tidak boleh ya, ketika ada permasalahan maka harus selesai saat itu juga dengan cara bermusyawarah. Kemudian ya kita kalau misalkan permasalahannya itu berat dan melibatkan pihak luar, mungkin kita mengundang komite sekolah atau apa yang untuk menyelesaikannya. Jadi tidak ada jadwal khusus, situasional, dan memang itu insidental harus segera diselesaikan, jadi tidak menunda-nunda permasalahan. Biar tidak berlarut-larut dan Iya. menimbulkan lagi masalah ya. Iya, betul Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk yang membantu dalam menangani kasus-kasus dilema etika, kebetulan saya di sekolah ini kan baru ya 1 tahun. Di sini ada guru senior, jadi saya suka berkomunikasi dengan guru senior tersebut yang kebetulan juga rekan saya sendiri, teman saya. Jadi ketika dalam mengambil keputusan, kita juga perlu mendengarkan ya orang yang jauh lebih tahu tentang kondisi ya, yang berpengalaman, kemudian dengan tahu lebih dalam tentang kondisi lingkungan sekolah, seperti itu mungkin. Jadi melibatkan guru yang lebih senior ya. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu. Iya, siap. Dari semua yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, Ya. pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam
keputusan dalam kasus dilema etika. Yang pertama adalah kita perlu, jadi jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi itu dilema etika, kita perlu membentuk tim pencari fakta dulu, kasusnya seperti apa. Kemudian kita juga perlu bermusyawarah dengan melibatkan pihak rekan guru lain, atau dalam hal ini berkolaborasi. Tentunya dengan berkolaborasi kita bisa mendapatkan banyak ide dan masukan. Dan yang terakhir mungkin lebih kepada kita melihat kebermanfaatan dari keputusan yang kita ambil, seperti itu mungkin. Jadi utamakan dulu musyawarah ya Bu ya, kolaborasi dengan guru-guru lainnya, kemudian nanti diputuskan apa dampak dari jangka panjangnya atau jangka pendeknya ke depan. Ibu luar biasa sekali jawabannya, pengalamannya sangat bermanfaat buat saya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Mohon bimbingannya ke depannya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Selamat berbagi sukses. ilmu. Mudah-mudahan Amin. diberi kemudahan dan kelancaran Amin. dalam menjalankan program guru penggeraknya. Amin Ibu, doanya. Sukses Terima selalu. kasih Ibu. Sama-sama.